Guys, jadi kalau sebelumnya istri saya terlebih dahulu kembali ke Jepang dan saya kembali ke kampung halaman untuk melakukan proses pembelian sebidang tanah guys, dari hasil kerja keras selama di Jepang. Proses pembelian sebidang tanah ini saya dibantu oleh keluarga saya guys, atau tante saya, karena kalau keluarga kandung saya ya itu kurang mengerti untuk proses pembelian tanah, karena ibu saya juga seorang pekerja pabrik ya, jadi kurang paham untuk melakukan proses pembelian tanah ini. Jadi saya dibantu oleh tante atau keluarga saya guys. Nah, ini kita menuju ke lokasi guys. Jadi proses pembelian tanahnya sudah dilakukan oleh keluarga saya sebelumnya, dan ini saya mau membuat sertifikat tanahnya. Jadi kita pura-pura baca dulu lah guys, walaupun tidak mengerti. Jadi saya percayakan saja kepada keluarga saya. Setelah itu kita pergi ke tempat pembayaran pajak agar kita tahu berapa yang harus kita bayar untuk melakukan pembuatan sertifikat tanah tersebut guys. Ya, katanya itu adalah salah satu juga persyaratannya untuk pembuatan sertifikat tanah guys. Dan ini kita sudah sampai di tempat badan pembayaran pajak ya katanya guys. Tapi teman-teman ya, agar tidak hanya sebagai penonton, tapi pinginnya teman-teman juga bisa mengikuti apa yang saya lakukan bagi teman-teman yang ingin juga berminat seperti yang saya lakukan di Jepang teman-teman, untuk bekerja di Jepang ya teman-teman, agar teman-teman itu juga ya bisa kita sama seperti ini, bisa mempunyai aset lah hasil dari kerja keras kita di Jepang. Oke guys, kalau tadi kita di tempat badan perpajakan, sekarang kita di kantor notaris guys, karena ada sedikit lagi yang harus diurus guys teman-teman. Nah, jadi kita lanjut yang tadi, bagaimana caranya bisa harus bekerja ke Jepang teman-teman. Ya, caranya ya seperti saya ya, menikahin warga Jepangnya, tapi itu mungkin faktor keberuntungan ya teman-teman. Yang paling jelas dan 99% bisa bekerja ke Jepang adalah teman-teman itu mendaftar di sekolah LPK, Lembaga Pelatihan Kerja Magang di Jepang guys. Dan sekolah itu sangat banyak ya di kota-kota di Indonesia teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, inilah dia hasil kuli di Jepang teman-teman. Inilah yang kita beli itu teman-teman, tidak besar tidak kecil, tapi ya lumayan lah, ada hasilnya kita bekerja di Jepang sana teman-teman. Lanjut, jadi untuk batas usia untuk sekolah LPK, Lembaga Pelatihan Kerja Magang itu ada juga beberapa LPK itu menerima usia yang 40 tahun maksimal ya teman-teman, 40 tahun maksimal, 40 tahun ke bawah lah, yang artinya itu masih banyak LPK yang menerima teman-teman. Dan di LPK itu ketika teman-teman sudah mendaftar ya, itu teman-teman itu akan belajar 3 bulan sampai 6 bulan. Itu belajar budaya Jepang, belajar bahasa Jepang dasar ya. Lalu bagaimana cara bekerja di Jepang teman-teman, itu 3 sampai 6 bulan. Loh, kenapa abang tahu? Abang kan tidak dari LPK, abang kan dari menikahin warga Jepang. Ya jelas saya tahu teman-teman, karena hampir 100% teman-teman saya di Jepang itu adalah lulusan dari LPK teman-teman, lulusan dari sekolah magang. Jadi teman-teman yang komunitas kita di Jepang itu ya bercerita gitu teman-teman,
bercerita bagaimana prosesnya ke Jepang ya, melalui cerita kita ini teman-teman. Dan dari sharing-sharing cerita itulah saya tertarik untuk menyekolahkan adik saya ya teman-teman di salah satu LPK di kota saya. Dan setelah video ini mungkin saya akan upload bagaimana proses sekolah di LPK, Lembaga Pelatihan Kerja Magang di kota saya ya teman-teman. Untuk biaya belajarnya itu sebesar 6 juta ya teman-teman, untuk biaya belajar 3-6 bulan. Dan setelah lulus belajar 3 bulan di LPK, kita akan menunggu dari Jepang ya teman-teman, dari perusahaan Jepang untuk berwawancara ataupun interview teman-teman. Kalau kita lulus, berangkatlah kita langsung ke Jepang. Interviewnya itu interview langsung ya, interview langsung online dari Jepang teman-teman. Nah, setelah teman-teman itu lulus interview dari Jepang, teman-teman itu akan dibebankan biaya keberangkatan, yaitu sebesar 40 juta teman-teman. Tapi itu biasanya ada dana talangan dari sekolah teman-teman. Jadi teman-teman itu boleh utang dulu di sekolah tempat teman-teman itu belajar ya. Jadi setelah teman-teman bekerja di Jepang, teman-teman cicillah utang itu ke sekolah tersebut. Dengan gaji bekerja di Jepang sebesar 14 juta sampai 30 juta ya, aku pikir teman-teman cepat ya melunasin utang teman-teman itu, utang biaya keberangkatan tersebut. Nah, begitulah dia prosesnya teman-teman, proses yang paling efektif untuk berangkat ke kerja di Jepang. Kalau proses yang saya lakukan ya proses keberuntungan teman-teman. Proses yang awalnya bekerja di dunia wisata, lalu bertemu dengan turis, lalu kita berpacaran. Itulah proses yang saya lakukan. Jadi proses yang paling efektif itu ya teman-teman mendaftarlah ke sekolah LPK. Teman-teman bisa browsing di Google internet ya, sekolah magang ke Jepang. Tapi hati-hati juga teman-teman, ada juga beberapa sekolah LPK ini yang masuk angin ya, yang memberangkatkan siswanya terlalu sangat lama gitu. Bahkan ada juga yang menipu. Oke teman-teman, kita sudah lihat tanah yang kita beli ini ya teman-teman, kita sudah cek. Dan saatnya kita kembali pulang teman-teman. Dan itulah dia video kali ini teman-teman, aktivitas saya di kampung dan informasi buat teman-teman. Jadi informasinya untuk mau kerja ke Jepang, teman-teman siapkan 6 juta rupiah untuk mendaftar di sekolah Lembaga Pelatihan Kerja Magang di Jepang. Setelah video ini saya akan upload teman-teman bagaimana suasana Lembaga Pelatihan Kerja Magang. Oke teman-teman, terima kasih dan bye-bye.